Mari kita berdoa saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus kami cinta padamu. Kami perlu dirimu Tuhan. Pagi hari ini terangi kami bagaimana kami harus menempuh hidup. Bersandar padamu, bergantung padamu. Buka pikiran kami Tuhan. Singkapkan tipu muslihat musuhmu, buat kami memahami realitas bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita lihat slide yang pertama. Amin. Saudara-saudari, FKKP minggu ini kita berbicara banyak hal, tetapi saya ingin fokus kepada hari ketiga, khususnya tentang garis besar yang nomor 3 ya. Jadi ini ada satu kata kemerdekaan. Ya, ini penting. Kemerdekaan ini sangat negatif, saudara-saudari. Karena ini kemerdekaan dari Allah. Ya, ini suatu keadaan yang sangat negatif, tetapi jarang sekali tersadari ya. Makanya Tuhan tidak memandang apa yang kita lakukan, sebaliknya Dia memandang apa? Kebergantungan kita kepadanya, ini lawan dari kemerdekaan. Entah Anda ini orang yang sangat baik, rajin, perhatian, ramah. Tetapi jikalau Anda merdeka terhadap Allah, maka itu adalah suatu hal yang sangat menyakitkan hati Allah. Ya. Nah, saudara-saudari, sebelum kejatuhan, manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kenapa manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah? Sebelum manusia jatuh ya. Karena perkataan Allah adalah satu-satunya pengetahuan manusia. Saat itu manusia hanya bergaul dengan Allah. Tidak ada orang lain. Tidak ada buku-buku. Tidak ada informasi apapun selain dari perkataan Allah. Pokoknya manusia itu ada apa-apa tanya Allah. Ingin apa tanya Allah. Sedikit-sedikit tanya Allah. Inilah keinginan Allah satu-satunya sebetulnya. Saudara-saudari yang sudah punya anak. Anaknya khususnya masih dalam pengawasan orang tua, usianya masih harus diawasi oleh orang tua. Gimana hati Anda jikalau anak Anda merdeka dari Anda? Gimana perasaannya? Ya, anak-anak yang masih ada dalam usia-usia pengawasan orang tua. Bagaimana perasaan Anda kalau anak Anda merdeka dari Anda? Mendeklarasikan kemerdekaannya. Kalau nggak salah di negara barat kan usia tertentu udah merdeka ya. Tetapi Allah tidak mau. Di hadapan Allah kita itu tidak ada batas usia, selama-lamanya harus bergantung kepada Allah. Itulah kondisi manusia. Ya. Manusia nggak pernah dapat apapun, pengetahuan apapun dari orang lain, hanya dari Allah. Ini keadaan yang Allah inginkan. Ya. Nah, itulah sebabnya Allah tidak mau manusia punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah nggak mau manusia punya pengetahuan baik dan jahat. Karena Allah ingin manusia itu selalu bersandar padanya. Butuh pengetahuan apapun, manusia harus tanya Allah.
Tetapi ada satu pohon yang menyediakan pengetahuan yang terpisah dari Allah. Sadar nggak? Ini bukan pohon kejahatan, ini bukan pohon ngajarin orang mencuri, membunuh, berzina, bukan. Pohon ini memberi pengetahuan. Allah tidak mau manusia punya pengetahuan dari sumber yang lain, nggak mau. Ya. Jadi pengetahuan ini tuh, pohon ini tuh adalah suatu sumber lain, saudara-saudari. Di Taman Eden ada dua sumber. Satu adalah Allah, pohon hayat. Satu lagi adalah sumber lain ini. Manusia tidak boleh punya pengetahuan dari sumber yang lain. Tidak boleh. Itu ketetapan Allah. Itu alasan Allah melarang manusia makan dari pohon itu. Yang bahaya itu bukan kejahatan, tetapi pengetahuan. Itu yang bahaya. Pohon ini bukan pohon kejahatan, bukan pohon perzinahan, pohon pengetahuan. Allah ingin manusia bergantung penuh padanya. Tidak boleh mencari pengetahuan di luar dirinya. Hanya Allah sumber pengetahuan. Makanya Allah bilang seolah-olah, "Hai, kamu tidak boleh punya pengetahuan yang baik dan yang jahat." Tidak boleh. Pernah nggak lihat ini di Taman Eden itu sebetulnya ini. Nah sekarang saudara-saudari, ya, inilah yang dimaksudkan kebergantungan. Dia tidak memandang apa yang Anda lakukan. Anda mau rohani, ramah, dermawan, rela menjadi miskin, serahkan semua harta. Tetapi kalau Anda Kalau Anda tidak bergantung, ya, Allah tidak memandang kebaikan Anda. Tidak. Allah tidak mau orang baik. Allah mau orang yang bergantung kepada Dia. Banyak orang baik tetapi tidak percaya Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Buat apa? Ya. Jadi saudara-saudari, sekarang ini sumber lain ini nggak boleh ya. Ini prinsip kehidupan kita, saudara-saudari. Ini sebetulnya makna dari bergantung, dan ini adalah kehidupan manusia sebelum kejatuhan. Ingat ini saya simpen terus karena ini tuh kuncinya ini. Sebelum kejatuhan manusia bergantung penuh kepadanya. Karena perkataan Allah, firman Allah adalah satu-satunya pengetahuan bagi manusia. Ya. Jadi yang terjadi di Taman Eden apa? Banyak orang nggak tahu bahwa ini sebetulnya yang terjadi di Taman Eden. Banyak orang menyangka di Taman Eden apa? Oh, manusia berdosa. Di Taman Eden apa yang terjadi? Oh, manusia melanggar perintah Allah. Bukan. Yang terjadi di Taman Eden itu manusia menerima apa? Pengetahuan dari sumber yang lain. Itu yang terjadi, saudara-saudari. Ya. Lihat. Ya. Ketika mereka memanggil dimakan buahnya ya, apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka dan apa? Ada pengetahuan yang mereka dapat. Mereka tahu. Apa salahnya sih mereka tahu? Ini adalah pengetahuan yang dari sumber lain. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tadinya mereka nggak tahu. Kenapa? Karena memang Allah tidak memberitahu apa-apa kepada mereka mengenai ketelanjangan. Santai aja. Karena manusia hanya tahu perkataan Allah. Allah tidak mengatakan bahwa telanjang itu salah, santai aja. Manusia nggak punya pengetahuan. Selain perkataan Allah. Tetapi suatu hari mereka makan buah itu, akibatnya apa? Mereka jadi tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka takut.
Lalu apa firman Allah, lihat di sini setelah bertemu. Siapakah yang memberitahukan kepadamu? Yang Allah tanyakan, mengapa engkau berdosa? Gitu? Bukan. Mengapa engkau melanggar? Bukan. Siapa yang ngasih tahu? Ini poinnya sebetulnya. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Artinya apa? Ada pengetahuan dari sumber lain. Harusnya kamu bersandar padaku. Kalau aku tidak mengatakan apa-apa, sudah itu saja. Apa yang aku katakan, itu saja. Engkau harus bersandar hanya kepada perkataanku. Itu saudara-saudari makna yang terjadi. Jadi apa salahnya memiliki pengetahuan dari sumber lain? Nah ini, salahnya di mana? Di mana salahnya? Salahnya adalah pengetahuan dari sumber lain selain Allah membuat manusia merdeka dari Allah. Saudara-saudari, sifat dari pengetahuan itu membuat Anda merdeka. Tadinya saya bersandar kepada guru saya. Setelah saya dapat pengetahuan dari guru saya merdeka dari guru saya. Dadah, aku nggak butuh engkau lagi. Inilah sifat dari pengetahuan. Ini di sini jahatnya saudara-saudari. Pengetahuan selain dari perkataan Allah, sumber lain membuat manusia merdeka dari Allah. Kita lihat. Ini pengetahuan yang iblis kasih, saudara-saudari. Apakah iblis memberitahu manusia untuk bagaimana caranya mencuri, bagaimana caranya membunuh orang, bagaimana caranya menjadi orang-orang licik? Apakah itu pengetahuan yang iblis kasih? Allah berfirman apa? Ketika Allah menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia sama seperti kita, seolah seperti itu kan, serupa dan segambar dengan Allah, betul enggak? Ini firman Allah bukan? Itu yang iblis ucapkan. Lihat, pengetahuan apa yang iblis ucapkan? Pengetahuan Alkitab. Alkitabiah banget, ini firman Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Apa salahnya menjadi seperti Allah? Kan ini rencana Allah. Hah? Apa salahnya menjadi seperti Allah? Ini rencana Allah kok. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Apa salahnya? Yang salah ini adalah pengetahuan ini didapatkan oleh manusia dari sumber lain. Sehingga pengetahuan ini akan membuat manusia merdeka dari Allah. Saya merdeka dari guru saya. Kalau saya sudah dapat pengetahuan. Nggak butuh saya guru lagi. Itu sifat pengetahuan. Inilah kejahatan di balik pengetahuan. Ini pengetahuan baik atau pengetahuan jahat? Pengetahuan baik dong. Betul nggak? Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini pengetahuan baik. Ini kan rencana Allah. Kalau misalnya, hey, kalau kamu melakukan cara-cara ini untuk mencuri, nah itu baru pengetahuan jahat. Ya kalau saudara ada orang-orang yang masuk penjara tambah jahat. Di sana penuh pengetahuan tentang kejahatan. Bagaimana caranya mencuri, bagaimana menipu orang. Apakah iblis mengajarkan pengetahuan jahat? Iblis mengajarkan pengetahuan baik, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu, lihat tuh. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia berpikir, kalau saya tahu yang baik, pasti saya bisa menghindari yang jahat, kan gitu. Tetapi kembali prinsipnya saudara-saudari, yang ini ya saya simpan terus. Sebelum kejatuhan manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah, karena perkataan Allah adalah satu-satunya pengetahuan manusia. Tuhan tidak memandang apa yang Anda lakukan. Dia memandang kebergantungan kita kepadanya. Anda tadinya nggak tahu bagaimana melayani Tuhan.
Anda tadinya nggak tahu bagaimana berkhotbah. Anda tadinya nggak tahu bagaimana berbicara berbagi nikmat. Lalu sekarang Anda mulai jadi tahu, Anda bisa berkhotbah, Anda bisa berbagi nikmat. Pertanyaannya, ketika Anda berkhotbah dan berbagi nikmat, berbuat baik, apakah itu bersandar kepada Allah? Bisa nggak orang berkhotbah tidak bersandar kepada Allah? Bisa. Orang pintar ngomong. Semoga kita semua dan saya diselamatkan dari pintar ngomong tapi tidak bersandar kepada Allah. Berbuat baik tapi tidak bersandar kepada Allah. Kalau berbuat jahat, sudah pasti tidak bersandar kepada Allah. Mana ada orang mencuri bersandar kepada Allah. Tuhan tolong supaya aku sukses mencuri. Tuhan tolong supaya aku menang judi. Tidak. Jadi kalau perbuatan jahat tuh nggak terlalu bahaya. Karena pasti nggak bersandar kepada Allah. Kita tahu nggak mungkin tertipu. Tetapi kita sering tertipu oleh pengetahuan kita. Pengetahuan kita yang dapat membuat kita berbagi nikmat, merawat orang, berbicara, berkhotbah, membagikan firman. Tetapi tidak bersandar kepada Allah. Yang jahat itu bukan kebuatan baiknya, tapi tidak bergantung kepada Allah. Ini saya simpan terus ya. Tuhan tidak memandang apa yang kita lakukan, sebaik-baiknya Anda tidak dipandang. Yang dipandang itu ketika Anda melakukan itu, bersandar nggak kepada Allah? Itu kan. Lihat, iblis kasih pengetahuan, akibatnya apa? Setelah dapat pengetahuan dari iblis, perempuan itu ya mulai tertarik karena memberi apa? Pengertian. Apakah perempuan itu tertarik karena, oh nanti abis ini aku jadi kaya raya, dapat uang banyak. Ya kalau misalnya cowok itu, wah aku bisa punya uang banyak, bisa pelesiran kemana-mana, bisa, wah dengan uang banyak aku bisa berfoya-foya. Bukan. Yang membuat manusia jatuh tuh karena apa? Pengertian. Kebaikan ini siapa sih yang bilang pengertian atau ini pengertian ini saudara-saudari kata aslinya. Teks aslinya ini kebijaksanaan, kecerdasan, pemahaman, inilah opini yang sering kali saudara kita katakan. Jadi perempuan itu, manusia itu tertarik, wow, aku bisa jadi bijaksana. Apa jahatnya sih bijaksana? Ini semua kebaikan di dalam kebudayaan manusia. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan, ini jahat saudara-saudari. Ini karena ini akan membuat kita merdeka dari Allah. Ya, semakin Anda bijaksana, dipuji-puji, wow udah nggak butuh Allah sudah. Semakin Anda cerdas, hebat, sukses, orang-orang mengakui, udah nggak butuh Allah Anda. Lihat, di sini yang sedang diberitakan apa? Kejahatan kebaikan. Bukan kejahatan perbuatan jahat. Kejahatan hal-hal baik. Ternyata hal-hal baik itu jahat. Jikalau kita lakukan tanpa bersandar kepada Allah, jikalau kita lakukan dengan pengetahuan kita, ya. Akibat, lihat ya. Akibat dari manusia menerima pengetahuan, lihat. Ini apa? Pikirannya tuh melihat baik. Saudara-saudari, mungkin Anda berkata, saya sih kalau ada apa-apa dipikir dulu. Gitu kan? Saya hati-hati, saya lihat ini baik atau jahat. Lalu kita berpikir, oh ini baik. Oke, saya lakukan. Kan ini yang terjadi di dalam manusia. Manusia melihat itu baik. Manusia lihat itu baik kok. Kalau manusia lihat itu jahat, pasti nggak mau. Sekali lagi, betapa liciknya hal-hal baik. Tetapi yang bukan Allah. Ya. Kemudian, sedap, apa ini emosi. Tadi pikiran, ini emosi. Kemudian dia mulai mengambil apa, ini tekad. Pikiran, emosi, tekad manusia sudah tercemar. Oleh apa?
oleh pengetahuan yang iblis kasih. Poin saya adalah pengetahuan itu bukan pengetahuan untuk berbuat jahat. Ingat, kalau ada orang ngajarin Anda berbuat jahat, orang itu tidak terlalu bahaya. Karena Anda tahu itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang ngajarin Anda berbuat baik, wah ini berita apa ini ya? Kok begitu sangat ekstrim? Cuman ya kalau Anda berkata saya ekstrim, Anda harus berkata Alkitab pun ekstrim. Sekali lagi saudara-saudara, ini jangan lupa ya yang tadi. Manusia itu sebelum jatuh bergantung kepada Allah. Tidak ada pengetahuan lain ya. Jadi lihat, pikiran, emosi dan tekad itu diracuni oleh apa? Kebijaksanaan, kecerdasan, pemahaman yang baik. Nah ini ada satu lagi rahasia, ternyata iblis itu sudah masuk ke dalam jiwa manusia sebelum manusia makan. Sebelum manusia makan itu masuk ke tubuhnya, iblis itu sudah masuk dalam pikirannya, meracuni pikiran, emosi, dan tekad jiwa manusia. Ini FKKP juga mengatakan seperti itu. Ya. Lihat nggak apa yang terjadi di sini? Ketika manusia mengambil buah dan memakannya, apakah manusia bertanya dulu kepada Allah nggak? Dia melakukan itu secara merdeka, betul nggak? Dia melakukan itu secara merdeka, merdeka dari Allah. Inilah pengetahuan dari sumber lain selain Allah membuat manusia apa? Merdeka. Karena pengetahuan yang baik, buah itu baik, tidak dikatakan jahat, memberikan kebijaksanaan, langsung manusia bertindak secara merdeka. Inilah yang terjadi di Taman Eden. Banyak orang Kristen tidak sadar, bahkan kita pun juga baru sadar sekarang, bahwa di Taman Eden itu iblis tidak mengajari manusia berbuat jahat. Iblis bukan menggoda manusia untuk melanggar, bukan. Esensinya iblis melatih jiwa manusia mandiri dari Allah. Itu latihan iblis. Banyak sekali pelatihan-pelatihan di dalam kekristenan yang membuat kita jadi mandiri. Kamu bisa, kamu bisa. Wah, gitu kan? Motivator selalu gitu. Kamu bisa, akhirnya aku bisa, gitu kan? Seharusnya kamu tidak bisa, kamu lemah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu baru. Ya. Saudara-saudari. Jadi kembali, ini saya kembali ini nggak mau saya lepasin dari PPT ini, layar ini ya. Ego adalah jiwa yang menyatakan apa? Kemerdekaan dari Allah. Tuhan tidak memandang apa yang kita lakukan, sebaliknya Dia memandang kebergantungan kita kepadanya. Sebelum kejatuhan manusia, sepenuhnya manusia bergantung kepada Allah. Karena perkataan Allah adalah satu-satunya pengetahuan manusia. Perkataan Allah harus menjadi satu-satunya pengetahuan kita. Ketika kita sedang membutuhkan jalan keluar, kita sedang membutuhkan pertolongan, jangan pakai pikiran sendiri. Ketika Anda pakai pikiran sendiri, Anda jatuh. Cepat lari kepada Tuhan. Cepat berseru nama Tuhan. Katakan, aku tidak tahu apa-apa Tuhan. Terserah Tuhan. Ya. Tentang menyeru nama Tuhan. Sebetulnya kebenaran di balik menyeru nama Tuhan adalah ini. Menyeru nama Tuhan itu bersandar kepada Tuhan. Tetapi mungkin kita begitu ada masalah, butuh jalan keluar, dipikir dulu. Laki-laki biasanya gitu kan. Pikir. Ketemulah. Oke, aku akan melakukan ini dan ini. Baru setelah itu berdoa, Tuhan berkati rencanaku. Nah ini percuma, ini pengetahuan.
Seharusnya jangan dulu berpikir apa-apa. Datang kepada Tuhan. Menyeru nama Tuhan. Di dalam kidung-kidung kita ada doa bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Sebetulnya kita bisa aja melakukan ini, itu. Kita merasa mampu, tapi Tuhan, aku takut merdeka darimu. Mungkin kita sering berdoa, Tuhan, aku takut berdosa. Tapi berapa banyak yang sering berdoa, Tuhan, aku takut merdeka darimu. Berapa banyak? Kita semua takut berdosa, tetapi berapa banyak kita yang takut merdeka dari Allah. Ketika Anda, saudara-saudara yang melayani membawa berita, apakah Anda takut merdeka dari Allah? Ya. Saudara kita di depan sudah menyiapkan bahan-bahan, sekian lama begitu sudah berdiri di mimbar, dia takut merdeka. Akhirnya Tuhan memimpin dia bicara sesuatu yang lain yang dia udah capek-capek ini persiapkan catatan khotbah. Tetapi di depan dia bersandar Tuhan, itu dibuang catatannya, dia mengalir memberitakan. Ini prinsip untuk saudara-saudara yang berbagi nikmat, yang memberitakan firman. Termasuk saya sendiri. Saudara-saudari. Ya, jadi pengetahuan dari sumber lain selain Allah membuat manusia merdeka dari Allah. Nah, dia memberitahukan apa? Dia harus dibunuh, betul nggak? Dia harus dibunuh, dibangkitkan, tetapi Petrus menegur dia. Apakah Petrus menasehati Tuhan untuk berbuat jahat? Apakah Petrus jahat? Petrus mengasihi Tuhan. Kalau sekarang ada Tuhan di sini, aku harus mati. Mungkin kita sih agak cuek-cuek ya, nggak kayak Petrus. Petrus takut Tuhan mati. Petrus mengasihi Tuhan. Apa ini? Ini jiwa Petrus yang merdeka. Pikirannya, emosinya. Akibatnya apa? Petrus menasehati, jangan, seolah-olah Petrus suka, jangan mati Tuhan, aku mengasihimu. Maka Tuhan berkata kepada Petrus, dia berkatanya kepada Petrus, kepada iblis. Hah? Ini Petrus nih, kepada Petrus. Nyah iblis, artinya Petrus iblis. Nah setelah berkata nyala iblis, Tuhan berkata Petrus memikirkan apa? Pikiran iblis bukan ini. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan, berarti pikiran manusianya Petrus itu iblis. Betul enggak? Kalau pikiran manusianya Petrus itu bukan iblis, mana mungkin Tuhan berkata nyah iblis. Mungkin kita pernah berkata kepada orang yang kita benci, iblis lu. Itu karena kita emosi, betul enggak? Setan lu. Iblis lo, itu karena emosi. Tuhan kayak gitu enggak? Enggak mungkin Tuhan seperti itu. Kalau Petrus bukan iblis, mana mungkin Tuhan ngomong iblis lo? Mana mungkin? Kalau Tuhan bukan kayak kita. Artinya Petrus itu benar-benar iblis, dan yang dimaksud dengan iblis itu pikiran manusia. Ketika manusiamu merdeka dari Allah, berpikir tentang hal-hal yang baik, seperti Petrus sebagaimana kurang baik, dia mengasihi Tuhan, maka sebetulnya Anda telah menjadi iblis. Ketika Anda beropini dalam gereja, ya, tidak bisa sehati dengan saudara-saudari, persekutuan gereja telah memutuskan ini dan itu, ada kritik, ada opini, itu iblis, merusak gereja. Hati-hati, ini bukan kata saya. Kata firman Allah, pikiran manusia ini adalah iblis. Ya. Ego yang merdeka. Ketika Petrus berkata, Tuhan jangan nanti kau dibunuh, jangan, gak boleh terjadi itu. Tuhan menjauhkan hal itu. Itu adalah opininya Petrus.
pikiran Petrus yang merdeka. Ya. Nah, ini di pembacaan FKKP kita hari ketiga halaman 72-73. Tidak peduli berapa banyak hal baik yang Anda lakukan, jika Anda berada di dalam ego, Anda diinkorporasikan dengan Satan. Ini kata Matius 16 ayat 23. Pikiran baiknya Petrus adalah iblis. Tidak peduli Anda baik, ramah, rajin menolong orang, hafal firman Tuhan, bisa bicara firman, khotbah. Tetapi kalau Anda tidak bergantung kepada Allah, itu adalah ego Anda, ya. Ego adalah jiwa yang menyatakan kemerdekaan. Kalau Anda ego, maka Anda diinkorporasikan dengan Satan. Perkataan ini diucapkan kepada Anda oleh Tuhan, "Enyah kau iblis." Jadi ini ringkasan beritanya ya. Sama-sama sebelum kejatuhan manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Karena perkataan Allah adalah satu-satunya pengetahuan manusia. Ya. Garis besar, ego adalah jiwa yang menyatakan kemerdekaan dari Allah. Tuhan tidak memandang apa yang kita lakukan, sebaliknya Dia memandang apa? Kebergantungan kita kepadanya. Ya. Pengetahuan dari sumber lain selain Allah membuat manusia merdeka dari Allah. Sekarang kita dapat memahami makna Yeremia 17 ayat 5 sampai 9. Apakah bisa? Nah ini. Sekarang kita jadi paham ayat ini ya. Kenapa kok terkutuk gitu? Kenapa harus pakai terkutuk? Emangnya kejahatan apa yang dilakukan? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Allah. Kejahatannya adalah karena Anda bersatu dengan iblis ketika Anda tidak bersandar Tuhan. Tidak ada daerah netral. Kalau Anda bersandar kepada pengetahuan sendiri, kekuatan sendiri, maka Anda lepas dari Allah. Hasilnya Anda bersatu dengan Satan. Nasibnya gimana? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Walaupun banyak harta, semuanya ada, tetapi gersang. Seperti di padang gurun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Air di sini apa? Hayat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ketika ada persoalan, segera pakai hayat Tuhan. Kalau Anda menggunakan pikiran, Anda bersatu dengan setan. Anda harus menggunakan hayat Allah. Apa artinya bergantung kepada Allah? Artinya Anda tidak menggunakan hayat Anda sendiri, tetapi Anda menggunakan hayat Allah yang sudah ada di dalam dirimu. Pakailah hayat Allah. Jangan pakai pikiran sendiri, emosi sendiri. Caranya bagaimana? 2 Timotius 2, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bukan hanya berseru ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tolong lunasi hutangku Tuhan. Tolong Tuhan aku sembuhkan sakitku. Itu artinya tidak dengan hati yang murni. Berseru dengan hati yang murni, Tuhan Yesus aku hanya perlu dirimu. Masalahku enggak apa-apa. Engkau yang mengatur. Aku hanya perlu dirimu, aku enggak mau yang lain. Ini cara bersandar kepada Tuhan. Nanti saudara-saudari bisa baca bukletnya menyeru nama Tuhan. Dasar-dasar Alkitabnya begitu lengkap. Ya, hanya siang ini singkat saja. Bagaimana caranya bersandar Tuhan? Berseru
dengan hati yang murni. Tuhan Yesus, aku hanya perlu dirimu. Sama-sama. Tuhan Yesus, aku hanya perlu dirimu. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku hanya perlu dirimu. Aku tidak mau bersandar kepada kekuatanku sendiri, pikiranku sendiri, kecerdasanku sendiri, kebijaksanaanku sendiri. Engkaulah satu-satunya sumber pengetahuanku. Ya, inilah hasilnya saudara-saudari. Baik, saya sampai di sini, saudara kita akan menyimpulkan. Silakan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang di dalam kekristenan kita yang di luar, kita merasa kita cukup percaya Tuhan. Ternyata tidak cukup hanya percaya Tuhan. Kita harus maju menjadi orang Kristen yang menang, yaitu melalui hidup gereja. Dan tidak cukup hidup gereja saja, tapi maju kita juga hidup menempuh penghidupan dalam kerajaan. Lalu ketika kita melihat sebuah dasar di dalam hidup kerajaan, dasar yang paling utama adalah kita tidak boleh bersandar kepada diri kita. Tetapi kita perlu bersandar, perlu bergantung kepada Allah sebagai sumber satu-satunya. Kita melihat ketika ego datangnya adalah dari pengetahuan kita. Semakin kita banyak tahu, semakin kuat ego kita. Karena menurut saya begini dan sebagainya. Ya. Jadi segala hal pengetahuan yang mendatangkan atau menjadi ego adalah karena kita mendapatkan pengetahuan itu, mendapatkan dari sumber yang lain. Nah, siang hari ini, saudara kita menekankan mengenai pentingnya kita bergantung. Dan saya sangat berkesan mengenai kenapa manusia pada waktu di Kejadian pasal 1 ayat 26, kita melihat dulu Kejadian pasal 1 ayat 26, bisa dibukakan. Kita tahu sama-sama bahwa ini kehendak hati Allah, yaitu manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa, agar kita bisa menampung Allah. Ini kehendak hati Allah, agar manusia bisa menampung diri Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber. Allah menjadi satu-satunya isi dari kita sebagai bejana. Tidak boleh ada campuran apapun. Ya, dan ini adalah kehendak hati Allah. Dan kehendak hati Allah, kita menjadi Allah di dalam gambar dan rupa. Amin, saudari? Ya, ini jelas. Tetapi kita melihat di Kejadian pasal 3 ayat 23 kalau nggak salah. Kejadian 3 ayat 23. Oh, 22. Kejadian 3 ayat 22. Maaf, ayat 22. Kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudari, kalau kita melihat
manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Bukankah ini kehendak hati Allah? Seperti Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya kan? Ini sebetulnya adalah kehendak hati Allah. Pasal 1 ayat 26, Allah menginginkan manusia itu menurut gambar dan rupanya sama seperti Allah. Tetapi di pasal 3, ya kan, menyatakan bahwa sama seperti Allah itu Allah tidak berkenan. Lalu Allah memagari supaya tidak memakan pohon hayat. Kenapa demikian? Karena hal paling utama adalah bukan menjadi apa, bukan melakukan apa, tetapi bagaimana manusia bergantung kepada siapa. Siapa sebagai sumbernya. Bahkan kita melakukan kehendak Allah, tetapi sumbernya dari mana? Saudara-saudari, ini adalah hal yang paling mendasar. Kita hidup di dalam sebagai warga negara kerajaan. Yaitu kita tidak boleh melakukan segala hal atas kemampuan kita. Tetapi kita melakukan karena Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi supply, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber kita. Saudari, tadi disampaikan dengan jelas oleh saudara kita yang di awal, bahwa si manusia ini, dia kenapa jatuh? Bahkan jatuhnya bukan karena memakan. Iblis telah masuk ke dalam diri manusia itu, karena apa? Karena iblis menginjekkan dirinya ke atas pikirannya. Sehingga pikirannya mau, tekadnya ingin melakukan. Saudari, karena manusia tidak bersandar kepada Allah. Karena manusia merdeka terhadap Allah. Kenapa merdeka terhadap Allah? Karena perempuan berjalan sendirian. Tidak mengandalkan sang kepala. Lalu perempuan dan laki-laki akhirnya sama-sama makan buah itu karena tidak mengandalkan, manusia tidak mengandalkan sang kepala. Siapa? Allah sebagai kepala mereka. Hari ini saudari, kita menempuh hidup kerajaan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Kristus, maka apapun yang kita lakukan, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang tidak baik, bahkan baik itu tujuan kita adalah membangun gereja sekalipun, maka sebenarnya kita adalah melakukan hal yang diinisiasi oleh pikiran manusia, yang adalah diri iblis itu sendiri. Saudari, ini sangat mendasar. Hari ini kita perlu memiliki atau melihat perkara ini. Bukan kita ingin ini, kita perluasan ke ini, kita buka kaki Dian di sini. Tetapi seharusnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau memimpin seperti apa untuk perkara perluasan gereja Cimahi? Untuk penambahan gereja di Cimahi, apa yang harus kita lakukan? Semua kita harus belajar tidak merdeka kepada Tuhan. Kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Maka pasti ada perkenan Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan. Dan pasti hal ini akan membawa kerajaan surga datang ke atas bumi. Saudara-saudari, perkara ini adalah perkara yang simpel, tetapi seringkali terabaikan. Bahkan semakin kita banyak tahu, seringkali akhirnya perkara kita bersandar kepada Tuhan tidak lagi kita gunakan. Karena kita merasa, oh ini tahu, oh melakukan ini, oh ya saya biasa.
Tetapi kalau yang tidak tahu, maka belum apa-apa kita datang sama Tuhan. Aduh Tuhan, ini bagaimana ya? Saya tidak tahu. Aduh Tuhan, saya nggak bisa ini. Semakin kita banyak tahu, akhirnya kita semakin merdeka terhadap Tuhan. Untuk itu, saudari, kita perlu datang menjadi anak yang berhati murni kepada orang tuanya. Tuhan, kita tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tuhan, Engkau terangi aku, agar aku tahu harus melakukan apa. Dan semakin kita berdoa demikian, maka semakin Tuhan menerangi kita harus melakukan apa. Inilah penghidupan dalam hidup kerajaan. Puji Tuhan, saudari, semoga perkara ini kita melihat bahwa pentingnya kita hidup dalam kerajaan adalah bergantung kepada Tuhan, harus menjadi penghidupan kita sehari-hari. Saudara kita di dalam beberapa bukunya seringkali menyampaikan bahwa kita datang ke supermarket, enggak, ya mungkin karena kita punya uang gitu kan, cukup, maka langsung ambil ini. Wah, akhirnya numpuk di rumah tidak terpakai gitu kan. Tapi ya pengen ambil aja, ambil gitu. Tapi saudara kita menyampaikan bagaimana Tuhan, baju ini cocok tidak. Ketika saya memilih baju ini, apakah saya pakai bisa untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Bahkan perkara memilih pakaian, perkara memilih produk, perkara melakukan apapun, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Inilah menempuh penghidupan kerajaan. Amin. Semoga ini menjadi dasar latihan kita di dalam penghidupan kerajaan kita. Amin. Baik, ya. Memang kita perlu tahu bahwa bahkan yang menuntut S1, S2, S3 adalah sangat baik. Sangat baik. Bahkan saudara kita memberikan standar pelatihan sepenuh waktu adalah harus dari S1. Jadi bukan tidak boleh sekolah dulu langsung nanti ikut FTT, tidak demikian. Saudara kita menganjurkan yang ikut FTT adalah standarnya S1. Karena memiliki sebuah wadah yang lebih besar kapasitasnya. Jadi kalau kita melihat pendidikan itu membawa kita semakin besar kapasitas kita, sebenarnya itu sangat baik. Tetapi kita jangan jatuh hanya di dalam perkara pengetahuan pendidikan yang kita dapatkan saja. Tetapi kita perlu letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan dan mengosongkan diri kita sehingga kapasitas yang besar itu bisa diisi lebih banyak lagi oleh diri Tuhan. Paulus, dia punya pengetahuan yang luar biasa, yang banyak, yang besar. Dia dari sekolah Gamaliel. Dan untuk ikut sekolah Gamaliel cukup mahal dan tidak mahal. Bukan hanya sekedar mahal. Apakah terpilih atau tidak oleh seorang rabi. Jadi rabi yang menentukan, ya A boleh ikut saya untuk sekolah, ya B boleh ikut saya. Mereka yang ditentukan itu penuh sukacita karena terpilih untuk bisa ikut sekolah tersebut. Tetapi setelah mendapatkan sekolah itu, Paulus dikosongkan. Dikosongkan. Dia bejana yang memiliki kapasitas besar itu Tuhan kosongkan melalui kebutaannya. Dan ketika Paulus betul-betul akhirnya dia mendapatkan terang dari Tuhan, maka bejana Paulus itu betul-betul kosong. Dan setelah itu maka Tuhan dengan leluasanya
mengisi kapasitas Paulus. Maksud di sini kita, yang tadi saudara kita sampaikan, perlu bergantung kepada Tuhan, bukan berarti anak-anak kita, ya yang penting baca Alkitab aja, nggak usah sekolah. Bukan begitu, saudara. Karena kita perlu memiliki kapasitas yang besar. Kalau kita tidak memiliki kapasitas yang besar, maka kita tidak bisa dipakai lebih besar lagi oleh Tuhan. Tetapi kapasitas yang kita miliki ini, kita harus persembahkan, kita harus letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku tahu segala hal, aku tahu ilmu segala hal. Tapi di depanmu, aku tidak tahu apa-apa. Engkau harus memberikan langkah dan petunjuk bagi aku untuk melakukan apa yang kau kehendaki. Ini sikap yang tepat. Amin. Semoga kita semua, ya ketika kita punya anak, dorong anak-anak kita untuk sekolah yang tinggi. Namun setelah sekolah yang tinggi, bawa anak-anak kita untuk mengosongkan diri di depan Tuhan. Sehingga kapasitas yang besar anak-anak kita bisa diisi oleh Tuhan. Amin. Baik, saudari, kita tutup persekutuan kita. Kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih padamu. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Engkau terus menerangi kami. Bagaimana kami harus bergantung kepadamu. Kami harus benar-benar mengambil sumber hanya daripada Engkau. Untuk itu tuntun langkah-langkah penghidupan kerajaan kami Tuhan, agar kami bisa benar-benar sesuai kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan adalah bersumberkan daripadamu. Kau perhatikan juga penghidupan kami di dalam keluarga demi keluarga. Menjadi keluarga, menjadi Tuhan rumah yang terus terbuka kepadamu. Rumah yang Engkau menjadi sumber di dalam setiap diri kami. Tuhan, sungguh terima kasih padamu Tuhan. Kiranya Engkau terus membimbing latihan kami. Sungguh mulia bagimu Tuhan. Berkat bagi gereja. Amin. Sidang sampai di sini, mulia bagi Tuhan. Amin.